Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sehat Alisan. Kembali berjumpa bersama saya Zainal di dalam acara Bincang Sehat bersama RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan siang hari yang baik ini, kita telah kedatangan bintang tamu kita di hari ini. Ada Dr. Esti Sapriyati, spesialis penyakit dalam. Pada siang ini kita akan berbincang seputar vaksinasi COVID-19. Ini menjadi menarik dan sangat penting bagi kita, mengingat saat ini pandemi sudah berulang tahun. Artinya sudah 1 tahun kita berada pada masa pandemi COVID-19, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dampak dari pandemi, bahkan berusaha untuk agar pandemi ini segera berakhir. Di antara upaya itu adalah dengan dilakukannya vaksinasi COVID. Baik, wargi sehat, kita sapa dulu bintang tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Nih dokter, aktivitasnya sangat padat, tetapi menyempatkan waktu untuk bisa bincang bersama kita dalam rangka bagaimana kita tetap sehat, bugar di masa pandemi ini. Baik dokter, barangkali ini terkait dengan vaksinasi COVID-19, di mana ini sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini sebagai upaya untuk mengakhiri pandemi ya COVID-19. Mungkin di masyarakat nih ada yang bertanya, dokter, apa sih bedanya atau sama nggak diimunisasi dengan divaksinasi? Begitu biasanya kan masyarakat awam agak aneh-aneh nih, vaksinasi, imunisasi gitu, dokter. Barangkali bisa diberikan pencerahan kami dokter. Oh iya, Pak. Jadi sebenarnya Pak, imunisasi dan vaksinasi ini memiliki tujuan yang sama ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap virus ataupun bakteri tertentu. Nah, perbedaannya adalah kalau vaksinasi itu adalah proses untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, baik itu berupa virus yang dilemahkan ataupun protein subunit dan sebagainya, yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Proses itu yang disebut dengan vaksinasi, baik itu berupa penyuntikan ataupun penetesan melalui mulut ya, itu proses vaksinasi. Sedangkan imunisasi sendiri adalah setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka tubuhnya itu akan berespon untuk menghasilkan antibodi. Itulah yang disebut dengan proses imunisasi. Nah, imunisasi itu bisa berupa aktif ataupun pasif. Jadi hampir mirip-mirip lah ya. Mungkin bagi masyarakat awam ya vaksinasi ya imunisasi gitu ya. Vaksinasi menyebabkan kita menjadi imun barangkali ya dok ya. Ya. Nah, wargi sehat Alisan, bincang kita bukan hanya yang ada di studio Alisan saja tentunya, tapi kami pun mengundang wargi sehat semua untuk bisa berpartisipasi aktif. Silahkan kalau ada pertanyaan seputar vaksinasi COVID-19 ini bisa langsung di chat ke admin kami. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari wargi sehat sekalian akan kemudian kita bahas secara bersama-sama di sini. Ya. Baik dokter, kita lanjutkan. Barangkali ini juga suka timbul pertanyaan di masyarakat, kan masih ada pro dan kontra gitu ya. Apakah vaksin ini aman, vaksin ini halal gitu, sehingga masih ada juga yang ragu di masyarakat. Saya emang nggak mau divaksin, takut tidak aman. Kalau divaksin takut mati gitu kan. Kira-kira dari vaksin-vaksin yang sudah tersedia untuk COVID ini, gimana dok tingkat kehalalan dan keamanannya barangkali ya? Ya. Sebenarnya vaksin yang kita gunakan sekarang, ya memang itu di Indonesia sebenarnya ada 7 vaksin ya Pak yang akan beredar. 6 vaksin dari luar, kemudian ada 1 nanti buatan dari Bio Farma. Nah, dari 6 vaksin, dari 7 vaksin total ini, semuanya akan digunakan setelah melewati uji klinis fase 3. Tentu setelah melewati uji klinis fase 3, tentu keamanannya sudah terjamin ya Pak ya. Sudah ada izin dari BPOM dan sebagainya. Sudah keluar EUA-nya juga, jadi sehingga aman lah untuk digunakan oleh masyarakat luas gitu. Nah, warga sehat sekalian, saya dapat penjelasan nih dari Dr. Esti bahwa vaksin yang disuntikan tentunya itu sudah melalui sebuah proses
penelitian yang panjang tentunya ya, yang panjang, dan telah dilakukan beberapa tahap uji terhadap vaksin yang akan beredar, sehingga tentunya vaksin ini sudah dapat teruji keamanannya gitu. Mungkin termasuk kehalalan dari bahan vaksin itu ya dok ya. Apakah misalnya bahan vaksin itu, kalau kemarin itu ada dari MUI ya, bahwa vaksin yang beredar itu halal gitu ya, sehingga tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut insya Allah ya. Secara keamanan yang pertama tadi sudah melewati berbagai fase ya Pak ya, 1, 2 dan kemudian 3 sudah terlewati, jadi ya insya Allah aman. Aman, iya. Baik, selanjutnya barangkali dokter nih kita juga ingin tahu terkait dengan vaksin COVID ini. Kan kemarin rame-rame bertahap nih pemerintah memprogramkannya, mulai dari tenaga kesehatan ya yang ada di rumah sakit, di sarana pelayanan kesehatan yang lainnya, dan itu dikatakan bahwa bagi nakes nih udah selesai nih. Kira-kira sasaran vaksin ini selanjutnya selain nakes siapa lagi dok, biar kita terbentuklah gitu kekebalan. Iya, baik. Mungkin awalnya kita harus paham dulu ya Pak ya, kenapa pemerintah mengadakan program vaksinasi ini. Ya pertama karena kan memang pandemi COVID ini sudah dinyatakan sebagai bencana non alam ya. Kemudian yang kedua, sejak bulan Maret, awal Maret 2020 dinyatakan ada kasus pertama, kemudian bulan berikut 1 bulan langsung seluruh provinsi menyatakan ada kasus konfirmasi di tiap provinsi, kemudian kasusnya semakin meningkat, dan pandemi ini sudah sangat berpengaruh terhadap semua sektor ya Pak ya, pendidikan segala macam, dan kita harus intervensi segera. Maka pemerintah membuatlah program vaksinasi COVID ini. Memang vaksinasi COVID ini akan dibuat dalam 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu, yang pertama yang dilakukan vaksinasi itu adalah tenaga kesehatan nakes, yaitu garda terdepan ya. Itu sasarannya sekitar 1,4 juta nakes yang akan yang diberikan vaksin. Kemudian ada sasaran berikutnya adalah pelayan publik, itu sekitar 16 juta ya. Kemudian dengan ada selanjutnya lansia sekitar 20 juta untuk sasarannya. Ini merupakan sasaran gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua baru itu masyarakat umum ataupun masyarakat yang rentan, yaitu masyarakat yang berada pada daerah yang tingkat angka kejadiannya tinggi untuk COVID. Nah, jadi secara umum sebenarnya semua orang di usia di atas 18 tahun merupakan sasaran pemerintah untuk dilakukan vaksinasi. Mungkin targetnya ke depan seharusnya 1 juta orang per hari sudah divaksin ya Pak. Jadi semua orang gitu. Semua orang ya. Iya. Ternyata luar biasa pemirsa sekalian. Sasarannya semuanya, tetapi tentunya tidak bisa langsung semuanya. Tapi ini dilakukan bertahap ya. Secara bertahap. Tadi sudah disampaikan oleh dokter nih, makin jelas bagi kita bahwa jangan takut untuk divaksin gitu ya, dan jangan takut gak kebagian. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Tahap pertama ini memang nakes sudah dilakukan, dan tinggal garda kedua yaitu mereka para pelayan publik ya. Ada TNI, Polri, ASN, barangkali guru, dosen gitu ya dok ya, barangkali sehingga anak-anak kita bisa belajar mungkin sebentar lagi. Karena kan sekarang nih kita merasakan bagaimana anak-anak kita dengan PJJ gitu ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan upaya ini bisa segera menyelesaikan permasalahan pandemi COVID ini ya. Baik, warga sehat sekalian, barangkali dari warga sehat sudah ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengkonfirmasi kok saya belum divaksin misalnya gitu ya. Silakan untuk langsung chat ke kami, nanti admin akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah adakah Teteh? Belum ya? Baik, kita akan lanjutkan barangkali perbincangan kita dokter. Tadi kan sasarannya untuk semua orang dikatakan. Jadi mereka yang usia di 18 tahun ke atas itu menjadi sasaran vaksin. Namun kemarin juga kan beredar nih dok di tengah-tengah masyarakat melalui media sosial, barangkali ada kelompok-kelompok yang memang tidak menjadi prioritas ya, tidak divaksin terlebih dahulu gitu ya. Kan ada yang menunjukkan 6, ada 8. Bagaimana nih penjelasan dok terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak boleh divaksin ini? Jadi begini, untuk pedoman yang pertama, saat vaksinasi pertama kali dilakukan, saat ini kan kita menggunakan vaksin Sinovac ya Pak ya. Untuk vaksin Sinovac sendiri memang awalnya pedomannya ada beberapa kriteria yang tidak boleh divaksinasi. Namun kemudian seiring berjalannya waktu dilakukan revisi untuk kriteria mana saja yang tidak boleh kita lakukan vaksinasi.
Nah pada saat ini yang pertama yang kita pegang itu adalah usia di atas 18 tahun dan tidak dalam keadaan demam, yaitu suhunya di bawah 37,5 derajat Celcius. Dan juga untuk perubahannya itu adalah pada pasien-pasien, pada orang dengan keadaan komorbid. Jadi ada komorbid seperti hipertensi yang di pedoman sebelumnya tensinya harus di bawah 150/90, sekarang direvisi menjadi tensinya 180/110, di bawah itu bisa divaksin. Kemudian jadi ada kriteria yang ditunda dan ada kriteria dengan catatan dan ada kriteria yang tidak boleh sama sekali. Dengan catatan itu contohnya tadi dengan komorbid tertentu seperti contoh lainnya seperti diabetes, itu jika sudah terkontrol gula darahnya maka boleh dilakukan vaksinasi. Kemudian kalau kriteria yang ditunda itu contohnya seperti orang yang hamil, maka ditunda sampai dia melahirkan. Kemudian orang yang sedang terkena konfirmasi COVID positif ditunda 3 bulan setelah itu dia bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian selanjutnya kalau menyusui tadinya yang tidak boleh sekarang menjadi boleh untuk dilakukan vaksinasi. Dan juga kalau yang tidak boleh sama sekali itu adalah yang pertama pada pasien-pasien dengan kelainan jantung ya Pak ya, jantung koroner atau gagal jantung, kemudian penyakit ginjal yang berat seperti cuci darah, kemudian pasien-pasien yang menderita kanker dan menerima terapi untuk itu tidak boleh diberikan. Dan juga pada orang yang pada vaksin pertama mendapatkan reaksi alergi yang hebat, maka dia tidak boleh diberikan vaksin kedua. Baik, terima kasih dokter nih. Semakin jelas saja barangkali bagi Sehat Al-Ihsan. Tadi dari kelompok sasaran yang tadinya tidak diperkenankan, tetapi dari hasil riset-riset yang dilakukan terus riset sekarang ini terus berkembang gitu ya, sehingga dari kelompok-kelompok itu ada yang ditunda, ada yang kemudian tidak boleh sama sekali tadi ya kan. Kemarin kita juga diskusi dengan warga sehat sekalian bahwa kita tahunya kemarin ibu hamil, ibu sui ya, Bu Sui kan tidak boleh ya, tapi sekarang sudah boleh gitu ya. Artinya bagi ibu-ibu yang sedang menyusui ketika memang sudah terdaftar barangkali ya dok ya, misalnya dari kelompok nakes atau tadi pelayan publik, itu sekarang bisa dilakukan vaksin ya untuk ibu sui. Hanya saja memang ada kelompok yang sama sekali tidak boleh tadi ya dok ya, yang seperti gangguan jantung ya, dan sebagainya. Nah silakan dari warga sehat sekalian, ada yang ingin langsung berinteraksi dengan Dokter Esti di sini, mumpung masih ada. Kalau tidak ada kan susah kita ngobrol bersama dokter gitu ya. Nah ini mumpung masih ada bersama kita, masih berbicara seputar vaksinasi COVID-19, sehingga ini akan memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua, tidak was-was lagi, tidak khawatir lagi untuk mendapatkan vaksin. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan obrolan kita dokter. Tadi kelompoknya sudah. Nah ini juga yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat kita tadi terkait dengan orang lain menyebutnya efek samping lah, atau mungkin dalam bahasa lain kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah kira-kira dari pengalaman yang sudah dilakukan di kita, kurang lebih berjalan untuk nakes yang sekian ribu orang itu, ada nggak efek samping atau dampak ikutan setelah vaksin yang kemudian sampai berat gitu ya, atau tingkatannya seperti apa dokter? Mangga silakan dijelaskan. Baik, sebelum saya menjawab itu saya sedikit menambahkan tentang tadi kondisi yang boleh diperbolehkan vaksin untuk saat ini, yaitu tambahannya adalah lansia. Ya. Jadi yang tadinya belum boleh diberikan sekarang sudah boleh diberikan lansia. Tapi memang nanti harus ada penilaian dulu oleh dokter, yaitu menggunakan kuesioner rapuh namanya. Jadi ada skor rapuh. Jika skornya lebih dari 2 maka tidak boleh diberikan. Tapi bila skornya di bawah 2 maka boleh diberikan untuk vaksinasi. Nah mengenai efek samping, mungkin kita bukan menyebutnya efek samping ya Pak, kita menyebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi semua kejadian, baik itu kita belum tahu disebabkan oleh vaksin ataupun tidak, sampai 28 hari pasca vaksinasi kita menyebutnya itu dengan KIPI. Nah untuk sampai saat sekarang yang dari penelitian pun, KIPI yang terjadi biasanya itu adalah bersifat ringan ya, biasa berupa reaksi lokalnya berupa nyeri pada bekas tempat suntikan, ataupun kemerahan, sedikit kemerahan pada bekas tempat suntikan yang bisa hilang tanpa pengobatan, ataupun reaksi sistemik yang biasa terjadi yaitu seperti mialgia, nyeri otot, nyeri badan ya, kemudian ada pusing juga ada, kemudian ada keluhan sedikit, suhu tubuhnya sedikit naik tapi tidak terlalu tinggi gitu. Itu yang terjadi pada
pada sasaran kita saat ini yang terjadi kejadian KIPI-nya. Itu yang terjadi di kita barangkali ya. Oh. Kalau di seluruh Indonesia nih yang sudah dilakukan vaksinasi, apakah ada KIPI-nya yang sampai berat, menimbulkan pingsan atau apa gitu kan? Kadang masyarakat suka takut gitu ya. Kalau misalnya udah tahu aman, ternyata aman gitu kan. Untuk laporan resminya belum ada ya Pak ya. Memang setelah ada kejadian KIPI itu harus dievaluasi dulu ya penyebabnya, apakah ini benar-benar berhubungan dengan vaksinnya sendiri atau tidak. Ya, untuk sampai sekarang belum ada laporan resminya. Dan insya Allah juga nakes kita yang kemarin divaksin juga tidak ada KIPI yang sampai KIPI yang berat ya. Nah, ketika divaksin juga mungkin ada prosedur ya dok ya, tidak boleh pulang dulu atau sebelumnya diperiksa. Nah ini gitu kan. Jadi masyarakat biar jelas tidak datang langsung divaksin ya. Ada proses dulu. Tapi tahan dulu dokter, karena mungkin ada pemirsa, ada wargi sehat kita yang ingin bertanya. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Neng Rere. Dari Anissa Puspita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, gimana kita bisa tahu kita belum pernah terkena COVID padahal kita belum pernah PCR atau swab? Oh gitu. Baik, kita langsung saja barangkali dokter ya. Ada yang bertanya, Puspita ya? Anissa Puspita. Bagaimana kita tahu bahwa dirinya itu terkena COVID sementara belum pemeriksaan apa-apa ya, terutama diperiksa swab? Kira-kira dokter mungkin ada penjelasan, silakan. Mungkin dari klinisnya dulu ya Pak. Kalau klinisnya terdapat klinis ke arah COVID yaitu yang paling ringan ya seperti keluhan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ataupun demam, ataupun riwayat dari anamnesisnya kontak dengan kasus konfirmasi, maka perlu dicurigai ke arah COVID. Tapi untuk diagnosis pastinya tetap kita memakai PCR ya Pak ya, untuk mengetahui ini memang COVID atau tidak. Jadi tetap harus diperiksa ya, tetap harus di swab ya. Betul ya. Jadi untuk Teh Anissa gitu ya, memang ada kriteria tanda dan gejala yang bisa kita ketahui. Ada memang pemeriksaan pasti dari ya dokter ya. Jadi kalau Teh Anissa ada kemudian merasakan suhu tubuhnya meningkat di atas 38 gitu ya, kemudian ada nyeri nelen ya dok ya, ada pusing, ada penghilang penciuman gitu, maka untuk memastikan segera datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan lebih lanjut. Nanti diperiksa oleh tim dokter di sana apakah menuju ke COVID atau bukan. Tapi untuk memastikan tetap harus dilakukan pemeriksaan swab PCR ya. Itu barangkali untuk Teh Anissa. Ada lagi yang lain barangkali? Teh Rere? Belum ada lagi. Baik, kalau belum ada tadi sudah sampai mana ya perbincangan kita? Iya, tadi yang di stop adalah ketika seorang akan divaksin dokter ya kan, prosesnya tadi tidak langsung divaksin, tetapi ada mungkin proses-proses tertentu yang dilakukan, kemudian setelahnya itu seperti apa barangkali dokter? Iya, sebagai gambaran, jadi kita kalau misalnya terdaftar ataupun mendaftar sebagai untuk peserta vaksin, saat datang itu awalnya pasti meja pendaftaran dulu ya Pak ya. Kemudian untuk ada meja screening itu pemeriksaan baik itu secara anamnesis, jadi kita tanya mengenai adakah gejala ke arah COVID atau tidak dan segala macam. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang akan dilakukan dari pemeriksaan tanda vital, berupa tekanan darah, suhu, nadi dan segala macam. Kemudian setelah screeningnya terlewati, dinyatakan aman untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi, maka baru dilakukan vaksinasi. Dan setelah itu harus diingat tidak boleh pulang dulu ya Pak ya. Harus nunggu dulu ya. Kita harus nunggu dulu 30 menit, dipantau dulu apakah ada reaksi lokal maupun sistemik. Jika aman setelah 30 menit boleh pulang, tapi membawa kartu untuk pulang. Jadi di situ nanti akan ada nomor dokter yang bisa dihubungi jika ada keluhan apa gitu. Jadi bisa langsung hubungi, dan jadi setiap keluhan bisa untuk dikonsultasikan begitu. Ya, warga sehat sekalian, ternyata kan tidak langsung gejos ya untuk divaksinasi ini. Ada proses yang harus dilalui ketika Anda sudah terdaftar. Silakan untuk didaftarkan di Paskes mana, termasuk di Al-Ihsan ini. Dan sebelum Anda dilakukan penyuntikan, tentunya ada pemeriksaan screening terlebih dahulu. Kalau dinyatakan sehat, layak menerima vaksinasi,
maka disuntikan gitu ya dok ya. Kalau misalnya tadi misalnya tinggi tensinya sampai kemudian terkontrol barangkali ya dokter ya, dan ternyata Anda nggak boleh langsung pulang, tapi harus nunggu dulu 30 menit. Untuk apa? Untuk mengetahui ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak, apakah ada yang dirasakan, masih sudah aman di situ, tidak dibiarkan lepas sendiri tuh mitra sekalian, tapi diberikan juga nomor kontak dokter yang bisa konsultasi kalau terjadi sesuatu di rumah sampai di rumah. Luar biasa, ternyata vaksinasi tidak dilakukan begitu saja, tapi ada prosedurnya dan tampaknya ini lebih aman bagi kita, sehingga warga sehat sekalian tidak usah takut untuk divaksinasi. Baik, masih ada waktu kita untuk bincang-bincang ke depan, tidak terasa 20 menit sudah nih dokter dari jadwal kita 30 menit. Kita akan lanjutkan, tetapi kalau misalnya ada dari pemirsa nanti kita akan lihat dulu dari pemirsa. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi seputar vaksinasi. Barangkali tadi sudah dibahas mulai dari apa itu vaksinasi, kemudian tingkat keamanan, kehalalan, sasarannya, kelompok yang tadi ditunda dan tidak sama sekali gitu ya. Kemudian kipinya ini udah dibahas semuanya kelihatannya. Nih, tapi ada pertanyaan lagi. Kemarin saya baca nih dok, di Al-Ihsan ini ada dilakukan uji klinis nih dok untuk vaksinasi. Untuk apa? Untuk vaksin ya? Uji klinis untuk vaksin. Kan tadi kata dokter sudah beredar beberapa merek vaksin, dan yang pertama adalah Sinovac. Nih, kemarin kita dapat info di media sosial juga, ternyata di Al-Ihsan ada uji klinis untuk vaksin COVID. Apakah sama dengan yang sudah disuntik atau berbeda dokter? Mungkin ini perlu dijelaskan juga nih ke warga sehat semua. Baik, untuk statusnya dulu Pak, mengenai status vaksinasi di RSUD Al-Ihsan sendiri, sebenarnya kita sudah hampir 100% untuk nakes, baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi masyarakat tidak usah ragu lagi kalau mengenai itu, yaitu dari vaksin dari pemerintah. Jadi semua nakes Al-Ihsan udah ya dok ya? Hampir 100% sudah vaksin 1 dan 2-nya. Dokter juga udah ya? Sudah. Alhamdulillah. Dokter juga divaksin bisa sekalian. Nah, kemudian nanti memang langkah berikutnya mulai bulan Maret ini kita akan ada vaksin untuk pelayan publik, dan kebetulan kita sudah mendapatkan jadwal dari Kabupaten Bandung mengenai pelayan publik mana yang akan kita berikan vaksin. Sudah ditentukan sekitar ada 1.000 target yang akan kita dapatkan. Kemudian yang untuk penelitian ini sendiri ini berbeda dengan vaksin yang diberikan pemerintah. Jadi ini merupakan vaksin produsen dari Anhui dari Tiongkok ya, dari China, dan ini merupakan kerjasama antara Anhui dengan Universitas Pajajaran, dan merupakan ketuanya adalah Dr. Rotman Tarigan. Dan di Indonesia sebenarnya itu targetnya sekitar 4.000 ya, 2.000 di Jakarta dan 2.000 di Bandung. Dan kebetulan di Bandung sendiri ada 6 site rumah sakit yang akan dijadikan uji klinis fase 3 ini, dan alhamdulillah kita menjadi salah satunya Pak. Ya alhamdulillah, karena ada beberapa misalnya warga Al-Ihsan yang belum mendapatkan vaksin dari pemerintah, bisa kita ikutkan ke dalam program penelitian ini. Dan memang jenis vaksin yang diberikan tentu berbeda. Kalau Sinovac itu merupakan vaksin yang tidak aktif, jadi vaksin yang dilemahkan. Sedangkan vaksin yang dari Anhui merupakan vaksin protein subunit, jadi merupakan vaksin rekombinan yang diambil itu adalah bagian terkecil dari genetik yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang gitu. Jadi jenis vaksinnya memang berbeda. Oke. Berarti ini ada program lain ya dok? Iya, program lain. Kalau tadi kan untuk Sinovac dan vaksin-vaksin yang selanjutnya itu dari pemerintah dengan sasarannya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah di samping itu kita pun melaksanakan atau berpartisipasi ya dok dalam sebuah penelitian sama untuk vaksin COVID juga ya, yang diproduksi oleh Anhui. Nah ini pun tentunya ada pemirsa atau ada warga sehat sekalian yang berminat dokter, kalau ingin saya ingin jadi relawan, kan masih lama nih masyarakat ini baru pelayan publik dulu gitu. Sementara saya mungkin kebagian tapi ingin sekarang. Boleh nggak nih masyarakat umum untuk bisa ikut berpartisipasi? Jadi gini, sebenarnya untuk vaksin penelitian sendiri kita sudah mulai ya Pak ya di bulan Maret ini. Mungkin memang prioritas kita di awal adalah warga
alisan, yaitu tenaga yang bekerja di alisan namun bukan medis ya, jadi non medis ya. Itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin kedepannya ada kemungkinan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Ya itu boleh nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Tapi sebenarnya memang penelitian ini boleh untuk masyarakat umum untuk mengikutinya. Mungkin nanti kalau berminat bisa dikirim pesan ya Pak ya, melalui Instagram kita ya. Nanti kita akan berikan nomor siapa yang akan bisa dihubungi untuk mengetahui tentang penelitian ini. Nah, penelitian ini juga sekedar informasi bahwa dia akan diberikan 3 kali vaksin berjarak dengan 1 bulan. Jadi saat pertama kali datang, kemudian 1 bulan kemudian dan 1 bulan kemudian, jadi ada 3 kali pemberian vaksin dan akan dipantau selama pemberian vaksin. Jadi sebelum diberi vaksin pun ada pemeriksaan dulu, agak sedikit berbeda dari vaksin pemerintah. Jadi akan diperiksa swab dulu dan diperiksa darah dulu gitu. Jadi pemeriksaannya, screeningnya lebih lengkap ya dok ya? Iya, namanya juga penelitian ya, penelitian fase 3 ya. Iya, penelitian fase 3 dengan screening yang lebih lengkap, termasuk di swab ya dok ya, sehingga ketahuan, oh ini negatif, bisa, kalau positif kan tidak bisa ya dokter ya. Mungkin ada persyaratan untuk jadi relawan ini kalau misalnya untuk warga sehat, baik itu di lingkungan alisan atau untuk keluarganya ingin tahu dokter, misalnya harus tinggi badannya sekian gitu atau gimana nih? Baik, untuk syaratnya secara umum itu hanya usia di atas 18 tahun ya Pak. Kemudian untuk wanita tentu tidak hamil. Kemudian karena ini penelitian maka syaratnya adalah tidak boleh sudah terkena COVID sebelumnya. Jadi ini sedikit berbeda dengan vaksin pemerintah ya, karena ini penelitian, jadi tidak boleh orang yang sudah pernah kena COVID sebelumnya. Untuk screening lainnya nanti akan di screening saat kedatangan. Jadi secara umum syaratnya hanya itu, usia di atas 18 tahun, tidak hamil dan tidak pernah terkena COVID sebelumnya. Baik. Nah, warga sehat sekalian, kalian yang berminat untuk menjadi relawan silahkan di DM aja ke RSUD Alisan atau melalui nomor WA untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar uji klinis. Oke, ada lagi yang masuk? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dokter nih, tidak terasa sudah 30 menit ternyata kita bincang-bincang. Perasaan baru-barusan tapi ternyata udah 30 menit sesuai dengan jadwal. Barangkali sebelum diakhiri ada pesan apa yang akan disampaikan kepada warga sehat sekalian terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini? Ya baik Pak, terima kasih. Saya himbau untuk seluruh warga Alisan ataupun daerah sekitar Alisan, untuk semuanya yang berusia di atas 18 tahun wajib untuk dilakukan vaksinasi. Ini merupakan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, keluarga dan juga negara untuk memutus mata rantai kejadian COVID-19 saat ini. Apapun jenis vaksinnya, namun yang penting adalah sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Oke. Itu saja dokter. Baik, warga sehat sekalian, kita sudah membahas seputar vaksinasi COVID-19. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat dan jaga negara dengan bersama-sama mengikuti program vaksinasi COVID-19 tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi warga sehat yang kemudian terdaftar di Alisan di minggu-minggu depan, bagi para ASN pelayan publik yang sudah dijadwalkan, silakan untuk bisa mengakses pelayanan kami sesuai yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Demikian barangkali bincang sehat kita pada hari ini, tepat 30 menit kita telah berbincang. Ikuti seri-seri berikutnya di dalam Bincang Sehat bersama saya Zainal Arifin dari bagian unit instalasi PKRS Rumah Udara Alisan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dan menambah sehat kita semua. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.